Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitt فأتم علي وعلينا جميعا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah sekalian, dari 4 pertemuan berturut-turut yang saya bahas di majlis yang sangat mulia ini, temanya satu, sebenarnya kita membahas tentang masalah al-jihad, perjuangan. Dalam kajian itu, tema yang kita angkat itu membahas tentang macam-macam jihad dalam Islam. 4 macam sudah kita bahas, dan pagi ini kita tinggal membahas macam yang terakhir, yaitu jihadun nafas. Jihad melawan, mengendalikan hawa nafsu kita. Jihadul kafirin wal musyrikin sudah kita tahu. Silakan jenengan bisa nanti melihat di YouTube Namira Official ini. Jihad al-munafiqin juga sudah kita kaji. Siapa itu orang munafik? Apakah masih ada sampai saat ini orang-orang munafik itu? Bagaimana sifat-sifat dan karakternya dalam kehidupan kita? Lalu apa perjuangan kita menghadapi mereka ini? Yang ketiga, jihadul fasiqin. Jihad berjuang menghadapi orang-orang fasik. Mukmin, muslim, saudara kita, seiman, seakidah, tapi namanya manusia, pasti orang itu, atau mungkin juga kita, terjebak dengan kefasikan dalam hidup ini. Disitulah butuh perjuangan bersama-sama dengan kita untuk mengingatkan satu sama lain. Al-mu'min mir'atu akhi, karena karakter orang mukmin itu harus menjadi cermin bagi saudaranya. Semakin banyak cermin dihadapkan kepada orang itu, semakin tahu di mana kefasikan, kelemahan yang kita miliki pada diri kita masing-masing ini. Siap untuk bersama-sama kita ini menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar di antara kita. Itulah jihadul fasiqin. Bulan yang lalu kita juga detail sudah membahas tentang jihadus syaitan. Jihad berjuang melawan syaitan. Ini musuh nyata kita. Walaupun sebenarnya syaitan itu sangat lemah, Allah sudah memberikan gambaran kepada kita, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah, sangat lemah.
Ya, dan saya memberikan gambaran setan ada dua macam, setan dari kelompok jin yang tidak kelihatan oleh mata kita, tapi dia 24 jam memantau langkah-langkah kita. Dia juga tidak pernah putus asa untuk mentergelincirkan kita, mengajak kita keluar dari agama ini. Saya juga membahas 5 sasaran besar setan menggoda manusia. Silakan juga bisa dilihat di YouTube Namira Official ini. Pagi ini luar biasa sampai pada pembahasan yang terakhir, dan subhanallah saya tidak tahu nanti pengumuman pemerintah apakah nanti malam atau besok malam kita memulai salat tarawih masuk awal Ramadan. Disinilah Pak perjuangan kita yang sebenarnya untuk mengendalikan nafsu kita. Orang berpuasa jelas mengendalikan nafsunya untuk tidak makan dan tidak minum, mengendalikan nafsunya untuk tidak bersenang-senang dengan istrinya atau dengan suaminya di siang hari itu. Orang kalau ketika masuk ke dalam bulan Ramadan juga diperintah oleh Allah SWT untuk setiap malam, tidak ada satu malam pun kecuali kita ini sujud, ruku, luar biasa. Siangnya sudah berlapar-lapar, berhaus-haus, mampu mengendalikan nafsu kita. Malamnya pun juga begitu, mengendalikan nafsu tidur kita, nafsu santai kita, untuk kemudian bersama-sama kita melaksanakan salat tarawih. Tidak hanya itu jamaah sekalian, kita juga mengendalikan syahwat mata kita, nafsu mata kita, untuk kemudian kita berakrab-akrab dengan Allah, ingin mendengarkan omongan Allah, kalimatullah, kata-kata Allah, pembicaraan Allah kepada kita, yaitu membaca Al-Quran, nata'amal ma'al Quran, kita berinteraksi dan hidup bersama Al-Quran. Dan memang bulan ini adalah bulan Al-Quran, dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Saudara, jihadun nafas, kata para ulama, wadzalika bittahalli bil makarim, bagaimana kita ini menghias diri kita ini dengan segala sesuatu yang mulia, Pak. Mulia di mata Allah, mulia di mata Rasulullah, dan mulia di mata manusia secara keseluruhan. Kita ingin akhlak kita akhlak yang mulia, kita ingin sikap kita sikap yang mulia. Ini semua sangat bergantung bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu ini, ma'asyal muslimin. Wattakhalli anir radha'il, dan kita akan melepas, menghilangkan berbagai macam keburukan yang ada pada diri kita. Wa fi'lit ta'ati, dan kita terus menerus memaksimalkan diri kita untuk melaksanakan ketaatan, ibadah, amal-amal saleh, walau kanat makruhatun lin nafas, walaupun semua itu bertolak belakang dengan nafsu kita. Kita punya kaidah, Pak, kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih. Memang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan proyek Ramadan ini jamaah sekalian semuanya, Pak, ingin mengajak jenengan semuanya ini pada siapa? Untuk apa? Untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memproklamirkan dirinya jamaah sekalian tiap malam dan menawarkan kepada kita, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min taibin, adakah dari hambaku yang mau memohon kepadaku, meminta, munajat, berdoa untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adakah dari hambaku yang mau beristighfar, meminta ampun kepadaku? Adakah dari hambaku yang mau bertobat dari dosa-dosa besar ini? Semua apa yang kita ungkapkan kepada Allah akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu surga jemaah sekalian setiap malam, Pak, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini ada proyek-proyek besar dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ma'asyar muslimin butuh jihadun nafas. Jihad mengendalikan hawa nafsu kita ini ma'asyar muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
huffatil jannah bil makarih. Begitu bahasa Nabi. Memang surga itu dikelilingi, dipagari, Pak, oleh sesuatu yang tidak selaras dengan nafsu kita. Suruh puasa, bayangkan Bapak, sesuatu yang halal, yang boleh, makanan ada di hadapan kita, terbuka lebar, kapan saja kita bisa makan, tapi sampai tidak mau makan. Ini kalau tidak ada semangat, Pak, mengendalikan nafsu, banyak manusia tidak siap menghadapi semua ini. Bayangkan pula ma'asyiral muslimin, malam hari setelah jenengan biasanya habis sholat isya pulang ke rumah, kemudian makan malam, kemudian kita tidur. Tidak. Habis dari masjid, kemudian kita selesai sholat isya bersama-sama, sejenak kita bertahan. Kita ingin lagi berakrab-akrab dengan Allah, kita sujud, kita ruku. 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 21 rakaat. Sampai milih yang mana silahkan. Jamaah sekalian, untuk kita berakrab-akrab dengan Allah, tidak gampang memang ini ma'asyil muslimin. Inilah bentuk pengendalian nafsu kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, Qur'annya pun akan kita baca. Saya memperhatikan banyak di sekian masjid, jamaah sekalian habis salat tarawih tidak langsung pulang, berkelompok sebagian orang ini mengadakan tadarusan sampai jam 10 malam. Luar biasa ini. Inilah latihan bagi kita. Setiap Allah menyiapkan kepada kita dalam 1 tahun ini ada 1 bulan, Pak, pengendalian nafsu ini, yang di situ ada proyek dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal saya perhatikan dalam rentetan ayat-ayat Ramadan itu ada 4 hal penting yang dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berpuasa, ini pengendalian nafsu. Disuruh baca Quran, ini juga butuh pengendalian nafsu. Disuruh berdoa, Pak, ini sepintas doa, tidak butuh biaya, Pak, ya. Doa ini sesuatu yang sangat ringan, tapi banyak di antara kita kadang-kadang lupa, Pak, untuk mengangkat tangannya. Ini Ramadan tahun ini, ma'asyar muslimin, berbarengan pula dengan musim hujan, Pak, ya. Turunnya hujan itu, kata Nabi, turunnya rahmah. Dan sampean diajarkan, diperintah sama Nabi ketika turun hujan untuk memperbanyak doa. Tapi banyak di antara kita tidak bisa, Pak, mengendalikan nafsu ini untuk langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di momentum Ramadan seperti ini. Dan yang kemudian yang keempat, ini juga pengendalian nafsu, Pak. Bagaimana kita bisa berakrab-akrab dengan keluarga kita. Kalau ditambah dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, disuruh lagi untuk salat malam. Ya, disuruh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak dan bersedekah. Karakter manusia, tabiat manusia, hubbut tamalluk. Senang, Pak, memiliki sesuatu dan tidak ingin berbagi. Justru di bulan Ramadan sampean diperintah untuk mengendalikan nafsu memiliki ini, Pak, untuk dikembalikan kepada yang Maha Pemilik, Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua rezeki ini yang mengatur, menakar, dan masing-masing kita sudah ada kaplingan rezekinya. Semua yang ngapling itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah minta kepada kita, Pak, meminta kepada kita, tolong keluarkan milikku itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan. Jadi siapa yang ngasih rezeki, jamaah sekalian? Nanya itu Allah, Pak. Dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, mereka semua kemudian menafkahkannya kembali sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan semua permainan nafsu semua, ma'asyil muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu, Bapak, Ibu, kalau sampean lihat di dalam Al-Qur'anul Karim itu cukup jelas, Pak, Allah menggambarkan karakter nafsu manusia itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah. Inilah, Pak, nafsu kita pada pagi hari ini, ya. Alhamdulillah sampean bisa salat subuh berjamaah di rumahnya Allah seperti ini, melangkahkan kakinya dari tempat yang sangat jauh
Paling tidak minimal saya dari Surabaya bisa datang ke sini, mampu mengendalikan syahwat tidur saya, nafsu tidur saya. Ngantuk-ngantuk kita paksakan sejenak untuk kita buka mata kita dan pendengaran kita serta konsentrasi kita. Ini kan kita mengendalikan nafsu, Pak. Sejenak habis salat subuh berjamaah, Allahu Akbar. Sampean pagi ini disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampean pagi ini mendapatkan doa barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean pagi ini jamaah sekalian, Allahu Akbar, dosa-dosa kita Pak akan diampuni oleh Allah sampai selesainya pengajian ini, ma'asyar muslimin. Luar biasa ini jamaah sekalian. Datang ke tempat ini, kemudian kita ngaji bersama lagi jamaah sekalian sampai nanti kita syuruk. Ini kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti pulang ke rumah, Masya Allah kita sempurnakan dengan salat duhanya di rumah pula. Ya, kita jalankan perintah-perintah Allah dan kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja berangkat lagi mencari rezekinya Allah, niatkan karena Allah. Jaga Pak aturan-aturan Allah dalam mencari rezekinya Allah, jangan menghalalkan segala cara. Di sini juga ada jebakan-jebakan nafsu kepada kita. Kalau sampean bisa mengendalikan semua itu, ma'asyar muslimin, diabadikan Pak oleh Allah dalam akhir surat Al-Fajr itu ya. Al-Fajr, surat Al-Fajr, surat subuh begini ya jamaah sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk di sini ma'asyar muslimin. Wahai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, nafsu yang bisa kita kendalikan Pak untuk mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya akhi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini manusia. Semua manusia selain kita punya fisik seperti ini, kita juga punya akal pikiran Pak untuk berfikir, dan dengan berfikir itu kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Didorong lagi jamaah sekalian oleh jiwa kita, hati kita. Tapi tolong di saat yang bersamaan Allah menciptakan pada masing-masing kita yang namanya nafsu jamaah sekalian. Nafsu Pak. Kenapa? Sengaja oleh Allah manusia diberi oleh Allah nafsu untuk mengendalikan dunia ini. Mustahil Pak masjid yang begitu indah seperti ini kalau tidak ada nafsu dari kita Pak untuk berfikir. Dipanggillah para arsitek jamaah sekalian untuk kemudian memikirkan terbentuknya pembangunan masjid yang seperti ini. Ini semua nafsu. Kemudian kita bangun rumah Pak, kita beli kendaraan, kemudian kita nikah jamaah sekalian, kemudian kita makan. Ini kan semua nafsu Pak asyal muslimin. Jadi hidup ini berjalan. Malaikat Pak tidak dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke dunia ini untuk mengendalikan dunia ini. Kenapa? Karena Anda punya nafsu Pak. Akan stagnan kehidupan dunia ini kalau dipimpin oleh malaikat. Malaikat Pak hanya diperintah oleh taat ya taat. Makanya malaikat Pak tidak punya jenis. Tidak ada jenis laki-laki, tidak ada jenis perempuan malaikat itu. Semua malaikat hidupnya tunduk totalitas 24 jam taat kepada Allah. Dan itu wajar. Kan tidak punya nafsu ma'asyar muslimin. Tapi kita Pak dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal jamaah sekalian, bisa tidak Pak nafsu kita ini Pak mengikuti iramanya Allah Subhanahu wa taala. Sering ilustrasi yang saya sampaikan pada jenengan, pada kita semua di kajian seperti ini. Saudara, setiap manusia ini Pak punya nafsu makan. Ya kan? Bahkan makan ini Pak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaq. Kulu, silakan makan, Pak. Karena Allah tahu betul manusia pasti butuh. Cuma bagaimana makan itu? Cara makan itu, adab-adab makan itu. Di sinilah Pak nafsu kita mainkan, jamaah sekalian, kita kendalikan Pak. Jihadnya di sini. Yang saya makan ini harus jelas halalnya. Yang saya makan ini harus baik untuk tubuh saya.
Setelah saya makan ini, saya harus lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Dan saya pandai mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa, Pak. Sampai urusan makan, syahwat pun, nafsu pun diatur, diarahkan oleh Allah. Tidak boleh liar, Pak. Tidak semua makanan perlu kita makan. Saudara, manusia ini, Pak, ngantuk. Saya perhatikan, alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Walaupun hanya 1-2 saja yang ngantuk, ma'asyal muslimin. Ngantuk itu nafsu. Apa tidak boleh tidur jamaah sekalian? Kita dianjurkan oleh Allah. Ada hak badan. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Allah menjadikan malam ini, Pak, untuk beristirahat. Untuk kita semua. Suruh istirahat, Pak. Jangan sampean rusak nafsu sampean, Pak, melekan terus karena nonton bola, Pak. Melekan terus karena nonton telenovela, melihat YouTube, main game dan lain sebagainya, mengikuti nafsu kita, akhirnya merusak fisik kita, Pak. Inna li badanika 'alaika haqqa. Badanmu itu punya hak untuk diperhatikan. Kedua matamu juga punya hak untuk ditidurkan. Itu Allah, Nabi mengatakan pada kita, ma'asyar muslimin. Tapi jangan tidur terus. Kalau tidur terus, jamaah sekalian, berarti kita mengikuti nafsu tidur, Pak. Ada waktunya kita bangun. Jam 3 kita bangun, jam 3:30 kita bangun, sebelum subuh kita bangun untuk berkomunikasi dengan Allah. Itu namanya jihadun nafas, dalam mengendalikan mata kita untuk tidak terus-menerus tidur, jamaah sekalian. Silakan tidur, tapi tidak boleh tidur terus-menerus. Mohon maaf, ma'asyar muslimin. Siapa, Pak, di antara kita tidak suka dengan lawan jenis? Apalagi yang berbicara ini, Pak. Semua suka. Karena fitrah manusia itu suka, Pak, dengan lawan jenis. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, Pak. Ini fitrah, Pak. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Apakah dilarang? Tidak, Pak. Justru jihad dari sini, Pak. Kalau kau suka, minta dengan cara yang baik. Ikutin aturan Allah. Minta ridha orang tuamu. Minta beristikharahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung kemudian kita langsung ketemu terjadi pergaulan bebas seenak sendiri. Tidak begitu, Pak. Kita bukan makhluk yang liar. Nafsu, Pak, kita kendalikan. Naam, saya suka kepada fulan. Saya akan nikahi dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bahkan, Pak, mengatakan kepada kita, kalau kita nikah karena Allah, berjumpa dengan lawan jenis karena Allah, untuk kemudian bisa menyalurkan syahwat kita karena Allah, itu, Pak, sampai dikatakan oleh Allah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Pak, Allah menciptakan di antara kalian berpasang-pasangan kawin, ma'asyar muslimin, nikah. Apakah tidak boleh nikah, Pak? Silakan nikah. Tapi jangan nikah terus-menerus, Pak. Dibatasi oleh agama kita, jamaahkan. Hatta kita cuma nikah satu, Pak. Jangan kemudian bersenang-senang terus-menerus, Pak. Loyo kita ini, Pak. Ada waktunya kita berbuat begitu, ada waktunya kita kemudian memikirkan yang lain, bergandengan tangan dengan istri kita untuk memakmurkan dunia ini, ma'asyar muslimin. Itu nafsu, Pak. Nafsul mutmainnah. Jadi ketika kita makan, ketika kita memandang cocok dengan lawan jenis, kita mau berkeluarga, nafsu mendengar, nafsu menghayal, semuanya, Pak, diikutin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan-keinginan liar kita ini, Pak, kita arahkan. Diridhoi tidak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, ma'asyar muslimin, ini, Pak, sebentar lagi sampai akan masuk pada proyek Allah untuk berpuasa 1 bulan penuh non-stop. Mungkin 30 hari atau mungkin juga nanti 29 hari, kita tidak tahu nanti, sesuai dengan apa yang sampean yakini dalam memulai awal Ramadan ini. Hati-hati, Pak, ya, hati-hati. Ini juga urusan nafsu, Pak. Jangan sampai nanti perbedaan kita memulai awal Ramadan muncul gesekan di antara kita, muncul perdebatan nafsu di antara kita. Na'udzubillah. Insyaallah, Pak, yang memulai nanti malam teman-teman Muhammadiyah beristihad, Pak. Mereka duduk di antara ulama yang ada pada mereka, dan kita hargai pendapat mereka. Bismillah, mudah-mudahan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memulai ngikutin pemerintah, yang berkumpul ada sidang itsbat di situ, semua ormas dikumpulkan semuanya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan juga sama dengan nanti malam kita mulai. Kalau tidak, ya kita ikuti Pak besok malam. Tidak ada masalah. Dua-duanya sama-sama benar. Kan Rasul mengatakan kepada kita, istihadu ummati, istihad umatku Pak, dalam melaksanakan sebuah amal kebaikan, niat yang terbaik dalam beribadah kepada Allah kemudian benar, dapat 2 pahala. Kalau kemudian umatku beristihad dengan cara yang benar, mencari dalil dengan sekuat tenaga, berkumpul semua bermusyawarah, keluar istihad kemudian salah istihadnya Pak, tetap mendapatkan 1 pahala. Yang salah itu Pak, yang tidak berpuasa, debat sana sini, kemudian adab-adab puasanya tidak diperhatikan. Lah, saudara, ini puasa Pak luar biasa, mengajak nafsu mutmainnah kita Pak jadi tenang. Puasa besok yang akan sampean lakukan bersama-sama ma'asyar muslimin 1 bulan penuh, sampean akan dilatih oleh Allah Pak untuk menata rohani sampean, jiwa sampean ini Pak, tunduk totalitas kepada perintah Allah tanpa reserve. Karena berangkat dari sebuah keyakinan ini perintah dari Allah, dan tidak ada satupun yang tahu ketika melaksanakan puasa kecuali kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berani mengatakan di mana-mana jamaah sekalian, satu-satunya syariat Pak yang melatih kita instan mendapatkan suasana ketulusan, keikhlasan dalam hidup ini, inilah puasa. Adapun syariat-syariat yang lain Pak, kadang-kadang ada godaan pada kita Pak. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kita ini puasa atau tidak Pak? Ya kita pribadi. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri jamaah sekalian. Sampai Allah Pak membanggakan kepada kita ini, yang merespon, bisa mengendalikan nafsu kita, tunduk kepada aturan Allah berpuasa ini. Apa kata Nabi? Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis yang sahih, kullu amal ibni adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seluruh amal manusia yang dilaksanakan itu Allah jelas Pak berikan pahalanya kepada mereka dengan sejelas-jelasnya. Kayak sekarang ini ma'asyar muslimin, sekarang ini Bapak sampai yang salat subuh berjamaah, sudah jelas jamaah sekalian, pahalanya 27 kalinya dibandingkan dengan kita salat sendirian. Setiap langkah yang sampai langkahkan ke masjid ini Pak, derajat kita diangkat oleh Allah. Langkah berikutnya, dosa-dosa sampean diampuni oleh Allah. Semakin jauh tempat kita Pak ke masjid ini, semakin banyak peluang pahalanya dari Allah Subhanahu. Jelas semuanya. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan pagi hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin itu. Sampean haji Pak, jelas. Sampean umrah Pak, jelas pahalanya. Sampean berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, itu dilipat gandakan sampai 700 kalinya. Itu bahasa Allah Pak dalam Al-Quran. Lahu kata Allah, baginya cukup jelas pahala itu. Illa saum, kecuali puasa kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa. Ini Pak pahalanya rahasia antara Allah dengan jenengan jamaah sekalian. Kenapa? Fa innahu li, karena setiap orang yang berpuasa itu memang dia untukku. Tidak ada Pak orang berpuasa karena berpura-pura, tidak ada Pak, malu pada dirinya sendiri jamaah sekalian. Kenapa kata Allah? Taraka ta'amahu wa syarabahu li ajli, dia meninggalkan makannya karena aku. Dia juga tidak minum karena aku. Dia juga tidak bermaksiat karena aku. Saya berpikir Pak, apa ini maksudnya jamaah sekalian? Memang iya. Ini Pak, kalau nanti kita Pak habis ngaji begini jamaah sekalian, habis kemudian kita salat syuruk, kan duduk Pak, makan Pak ya. Kira-kira kalau besok Ramadan Pak, disiapkan nasi juga begitu, sampean makan tidak jamaah sekalian? Oke lah Pak, tidak ada makanan Pak, warung buka di depan jamaah sekalian, kerawunya ada Pak, kikil lamungannya juga ada Pak, semua ada jamaah sekalian.
Kenapa sampai di bulan Ramadan kok tidak bisa jamaah sekalian? Saya suka ma'asyar muslimin kalau di Surabaya itu Pak, kalau siang-siang 2-3 pekan sekali, kadang sebulan sekali, itu ada Pak di daerah utara namanya lontong balap Raja Wali. Akhirnya saya enggak nih Pak, apa kok promo jamaah sekalian. Barokahnya yang jual ini Pak, karena memang enak jamaah sekalian. Sama es degannya Pak, sama kerupuknya, terus ada sate kerangnya Pak, sempurna ma'asyar muslimin. Ya Allah. Dan Ramadan kadang-kadang masih buka Pak, karena yang jual itu ma'asyar muslimin, dia juga mempersiapkan pada orang-orang non muslim Pak. Dikasih tabir Pak, kasih tabir supaya tidak mengganggu menghormati orang yang berpuasa. Loh, kenapa sampai kok tidak bisa masuk Pak? Tidak ada yang tahu. Ya, sampean masuk pakai tabir Pak. Mungkin sampean keluar dari mobil kelihatan pakai masker saja Pak. Ya, tidak ada yang tahu juga. Tapi kenapa sampean tidak bisa berbuat begitu? Saya lagi puasa. Saya tidak bisa membohongi diri saya jamaah sekalian. Saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini shaim, saya puasa. Allah bangga pada sampean Pak. Sampai kata para ulama, tidak ada satu hadis pun yang menerangkan kepada kita bagaimana pahala puasa itu. Karena sampean Pak mampu mengendalikan syahwat makan sampean, syahwat minum sampean. Karena Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh mengikuti begitu. Luar biasa ini ma'asyar muslimin. Terus apa kata Nabi SAW? Tak bisa menerangkan Pak, pahala apa? Nanti rahasia ini Pak, sampai berjumpa dengan Allah langsung. Cuma Nabi mengatakan Allah menyiapkan pintu khusus Pak ke surga itu Pak. Namanya pintu VIP kata Ustaz Rafiq. Pintu VIP. Pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, tidak akan masuk ke pintu lewat pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa yang mampu mengendalikan nafsu makan dan minumnya dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu masuk Pak, sampeyan yakin, saya berani mengatakan demi Allah, pasti berjumpa dengan Allah orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Terus diapresiasi Pak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Allahu akbar. Tidaklah seorang hamba, seorang manusia ketika dia berpuasa 1 hari saja, Pak, 1 hari saja, Pak, di jalan Allah imanan wahtisaba, berangkat dari keyakinan dan dia jaga betul syahwatnya. Tidak hanya puasa mata, tidak hanya puasa perut dan di bawah perut Pak, tapi mempuasakan matanya juga Pak. Syahwat matanya dia kendalikan, syahwat pendengarannya dikendalikan, nafsu emosinya dia kendalikan, mengikuti aturan Rasulullah Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ba'adallahu, Allah pasti menjauhkan dengan 1 hari yang dia lakukan di bulan Ramadan berpuasa itu, wajahnya dari jilatan api neraka perjalanan 70 tahun ma'asyar muslimin. Loh Pak, kalau 30 hari Pak, 2100 tahun Pak. Ini tahun ini Pak. Gimana tahun yang lalu Pak? Tahun sebelumnya lagi ma'asyar muslimin. Artinya mustahil jenengan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita sekarang berbicara jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu kita. Monggo Pak, praktekkan ini. Mumpung setannya sedang dibelenggu. Ya, jin-jin jahatnya Pak, namanya jin maradatil jan. Jin-jin maritnya Pak, semua dikrengkeng oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu masuk ke dunia manusia Pak. Tinggal sampean sekarang mengendalikan nafsu kita ini Pak. Saya tidak hanya berpuasa perut, tidak hanya menahan makan dan minum, walaupun itu juga nafsu saya untuk begitu, tapi saya nafsu memandang saya untuk melihat lawan jenis, saya jaga betul. Saya tidak ingin mengotori puasa saya dengan cara-cara seperti itu. Saya juga akan mengendalikan jihad untuk kemudian menjaga pendengaran saya,
telinga saya tidak akan mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah selama saya berpuasa seperti ini. Bahkan pikiran kita, Pak, tidak ingin ngelamun. Ngelamun itu juga syahwat, Pak. Nafsu. Pikiran saya ini, Pak, pikiran apa? Penuh dengan tadabbur, merenungi kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Orang-orang yang seperti itu, ma'asyiral muslimin, yakin, Pak, setiap satu hari jauh dirinya dari jilatan api neraka. Saya optimis betul, Bapak. Kalau puasa sampai nikmati dengan benar, dengan pengendalian nafsu yang utuh dari kita, ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Sudah jelas, Pak, surganya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pada hadis itu, wa futihat abwabul jinan wa lam yughlaq minha babun. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah, Pak. Semua pintu-pintu surga, Pak, dibuka semuanya. Surga ini, Pak, surga ini ya akan dibuka semuanya oleh Allah selama Ramadan. Seakan-akan Allah memproklamirkan dirinya karena kita mampu mengendalikan nafsu kita ini, tunduk totalitas kepada Allah 1 bulan penuh, Pak. Tuluh tempatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku siapkan surga untukmu. Wa ughliqat abwabun niran, semua pintu-pintu neraka close, Pak, tutup semuanya. Tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Tidak pantas umat Muhammad berjumpa dengan Ramadan, waktu pengendalian nafsu secara total, kok bisa nyemplung pula, mampir pula ke nerakaku, kata Allah. Tidak masuk akal, Pak. Dan sampean 1 bulan penuh diajak, Pak, oleh Allah. Inilah, Pak, proyek Allah. Inti ibadahnya berpuasa yang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Allahu akbar. Apalagi jamaah sekalian, sampean sempurnakan di malam harinya untuk sujud dan ruku 11 rakaat, Pak. Kendalikan nafsu sampean, Pak. Kalau perlu, Pak, latihan cari masjid yang semakin lama semakin sampean nikmati, Pak. Jangan cari masjid yang ngebut, jamaah sekalian. Naam, tata hati sampean, Pak. Saatnya saya malam mesra dengan Allah. Paginya saya sudah mengikuti aturan Allah berpuasa ini. Puasa mata, puasa telinga, puasa pikiran, puasa perasaan, puasa perut dan di bawah perut. Semuanya, Pak, tunduk pada aturan. Malamnya pun begitu lagi, Pak. Sujud ruku. Beda sampean tidur, Pak, nanti jam 10 malam. Nikmat tidur sampean, Pak. Betul. Nanti bangun sahur, Pak. Tidak ada keterpaksaan. Ya, ini saya bicara sahur, Pak, ya. Sahur. Ini sukma kan tidak nyambung, Pak, ya. Dan setiap malam sampean bangun, Pak. Jarang-jarang loh, Pak. Bisa bangun tepat waktu jam 3:30 hanya untuk makan, Pak. Dan Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ayo sahurlah kalian. Karena dalam sahur itu ada keberkahan, kata Nabi. Yang membedakan, Pak, puasanya umat Islam dengan puasanya orang kafir, Pak. Sahur ini, Pak, akalatus sahur. Al-farqul ladzi baina siyamina wa baina siyami ahli kufur, kata Nabi, yang membedakan puasa kami dengan puasanya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, Pak, akalatus sahur. Makan sahur, Pak. Walaupun 1 biji korma, Pak. Bangun sampean, eman, Pak. Ini kan nafsu semua, Pak. Kadang-kadang, Ustaz, aku kuat. Enggak juga, Pak. Sampean bangun walaupun kuat. Kenapa? Ada barokah di situ. Tiap malam seperti itu, ma'asyar muslimin. Allahu akbar. Terus Qur'annya sampean baca. Ya Allah. Sampai secara khusus ayat Ramadan ini, Pak, dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan di situ Al-Qur'an. Sepakat para ulama, Pak, zikir yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan ini ta'amuluna ma'al Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Membacanya, Pak, merenunginya, ya, akrab dengan Al-Qur'an. Hari-hari Qur'an, hari-hari kita adalah hari-hari Qur'an, Pak. Ini juga butuh pengendalian nafsu, Pak. Tapi kalau sampean sudah tata, Pak, ada niat yang kuat, nikmat sampean baca Quran, jamaah sekalian. Tidak akan terburu-buru, Pak. Nikmati, Pak, baca Quran.
Kata Aisyah, ibunda Aisyah, kita ini kalau sudah masuk bulan Ramadan, ka'annana nasma' aswatun nahl min kulli makan. Kami sepertinya mendengar ada suara dengungan lebah di mana-mana itu. Berdengung Pak di mana-mana. Di rumah-rumah kami, di lorong-lorong kami biasa berjalan di situ, di pasar-pasar kami, di kantor-kantor kami, apalagi di masjid-masjid kami, semua sahabat sibuk membaca Al-Quran. Dalam kondisi lapar Pak, niat mendekat kepada Allah, menjalankan perintah asasi rukun Islam berpuasa ini diimbangi dengan baca Quran Pak. Tak ingin disibukkan omongan dengan omongan-omongan yang tidak karuan Pak. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Allahu Akbar. Hudal linnas. Langsung Pak Allah mengatakan, di situ Allah akan memberikan hidayah kepada manusia. Wa bayyinat minal huda. Juklak Pak, petunjuk pelaksanaan keterangan nyata dari semua petunjuk-petunjuk itu Pak diberikan pula oleh Allah lewat Al-Quran. Wal furqan. Hidup ini Pak akan jelas. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah Pak. Yang ragu-ragu, yang tidak ragu-ragu, sampean dengan Al-Quran membaca saja Pak, jelas semua urusan sampean. Quran itu nur, cahaya jamaah sekalian, tidak gelap kehidupan kita Pak. Ini kan semua butuh jihadun nafas Pak. Quran itu ma'asyar muslimin rahmah, penuh cinta, penuh kasih sayang. Orang kalau baca Quran Pak pasti lembut dirinya, dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan ya ma'asyar muslimin. Butuh jihad Pak. Quran itu ma'asyar muslimin syifa, obat Pak. Obat pikiran, obat hati yang sedang gundah, bahkan obat fisik Pak. Quran itu burhan Pak, pelita. Quran itu kitabun mubarak, kitab yang penuh keberkahan dari Allah. Jadi kalau hidup kita ingin berkah, akrab dengan Al-Quran. Ini tergantung Pak, bagaimana kita menyiapkan jiwa kita ini, nafsu kita ini, ma'asal muslimin. Ada tidak target Pak untuk baca Quran di bulan Ramadan ini? Makanya Pak, kalau orang paham tentang jihad dan nafas di bulan Ramadan Pak, hari-harinya Pak, hari-hari kebaikan semua, ma'asal muslimin. Saudara, termasuk juga ini sudah waktunya mau habis. Monggo Pak, sesuai dengan kemampuan sampean masing-masing, berbagilah Pak ya. Perbanyaklah berinfak dan bersedekah. Afdalus sedekah sedekatu Ramadan. Kalau sampean ingin sempurna Pak puasa sampean, usahakan tiap hari memberi takjil kepada satu orang saja Pak, sesuai dengan kemampuan sampean masing-masing. Kata Rasulullah, "Man fattara sa'iman falahu ajrus sha'im min ghairi ayyanqusa min siyamihi syai'un." Barang siapa memberikan buka puasa pada satu orang saja Pak, orang itu mendapatkan pahala orang yang dia kasih buka tadi Pak, tanpa mengurangi pahalanya. Artinya Pak, puasa kita ini akan disempurnakan dengan takjil kita ya Mas. Jadi semangatnya Bapak, semangat memberi takjil Pak, bukan semangat mencari takjil ya. Jadi semangatnya Pak di bulan Ramadan semangat berbagi takjil, bukan semangat mencari takjil Pak. Ya tidak apa-apa kalau sampean senang mencari takjil Pak, tapi yang takjil yang di rumah sampean, jatahnya sampean bawa Pak, serahkan sama orang juga. Sampean silakan menikmati takjil di masjid jamaah sekalian. Mungkin jenuh Pak, tidak cocok dengan takjil di rumah, tidak apa-apa. Bawa yang di rumah Pak, serahkan sama orang. Barangkali ada orang suka dengan takjil kita. Sampai Nabi mengatakan ya akhi, "Man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihi malaikatu fi saati syahri Ramadan wa salla alaihi Jibril lailatul qadri." Barang siapa ngasih buka puasa satu orang saja Pak, berupa makanan atau minuman. Nabi tidak mengatakan makanan dan Pak, tapi atau minuman. Berarti Nabi faham betul tidak semua sahabat memiliki kemampuan yang sama. Silahkan Pak, sambil semangat berbagi, walaupun hanya segelas air jamaah sekalian. Berbagilah pada saudara kita. Yang penting dari rezeki yang halal, kata Nabi, kau berikan pada orang yang sedang berbuka puasa. Itu sepanjang hari-hari Ramadan Pak, 24 jam malaikat berduyun-duyun mendoakan pada orang itu. Dan khusus pada malam Lailatul Qadar Pak, Jibril mendoakan pada orang itu. Kata para ulama, kalau sudah Jibril ingat pada orang itu Pak yang suka ngasih takjil tiap hari,
pasti kita dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih mulia Pak, seakan-akan sampean Pak ibadah tanpa putus 83 tahun, ma'asyarul muslimin. Monggo nafsu memiliki ini Pak, saatnya sampean perangi. Berapa yang harus saya kaplingkan untuk saya berbagi di bulan Ramadan pada saudara saya ini? Ya, berapa zakat yang akan saya keluarkan pada bulan Ramadan ini? Ini kan semua nafsu semua Pak. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa bisa mengendalikan kekikiran dirinya, kemudian merasa ini miliknya Allah, saya kembalikan lagi kepada Allah, itulah orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin. Saudara, ini sudah habis waktunya Pak. Terakhir saya hanya mengingatkan momentum Ramadan ini Pak, momentum kita berakrab-akrab dengan keluarga. Ayat 187 tentetan ayat Ramadan ini, ayat yang terakhir Pak, disebut oleh Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian di malam hari itu bermesraan dengan istri kalian. Mereka hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pak, sampai Allah kata ar-rafathu ila nisaikum. Bab yang sensitif Pak. Ini masjid susah untuk saya menerangkannya ya akhi. Sesibuk apapun kita ini ma'asyarul muslimin, berpuasa di bulan Ramadan, malamnya tahajud, nafsu sudah bisa kendalikan Pak. Tapi jangan sampai lupa Pak, hak istri dan hak suami. Luar biasa. Aib besar kita di bulan Ramadan Pak, sampean tukaran dengan istri. Aib besar Pak, sampean berada di bulan Ramadan, sampean Pak tidak tegur sapa dengan keluarga. Lah, Ramadan justru ini Pak, momentum kita berakrab-akrab dengan keluarga kita. Kalau ini sampean laksanakan jamaah sekalian, saya yakin Pak, keluar dari bulan Ramadan, kita berada menjadi manusia-manusia baru, ma'asyarul muslimin. Baru imannya, baru semangat beribadahnya, baru pula akhlaknya, baru pula Pak cara berfikirnya, insya Allah Pak, baru pula kesehatan fisiknya. Itulah makna la'allakum tattaqun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini pertemuan terakhir Pak ya di tahun ajaran ini Masjid Namirah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memanjangkan umur kita, bisa berjumpa dengan Ramadan dengan sempurna. Allah juga bisa memberikan karunia kepada kita, bisa berpuasa dengan sempurna, bisa salat malam dengan sempurna, bisa baca Quran walaupun khatam hanya 1 kali dengan sempurna, bisa berinfak dan bersedekah dengan rezeki yang halal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula doa-doa dan munajat-munajat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, wahfazna bil Quran, wa akrimna bil Quran, wahdina bil Quran, wasaddidna bil Quran, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi baqi hadhil ayyam min Sya'ban, wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyah, wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wal qira'ati bil Qur'ani wa salihil a'mal bi rahmatika ya akramal akramin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya secara pribadi ma'asyarul muslimin, selama 11 kali pertemuan di majlis yang sangat mulia ini, ada salah dalam tutur kata dan sikap-sikap saya, tolong maafkan Pak ya, jangan dimasukkan dalam hati. Insyaallah saya tidak punya niat Pak untuk nyinggung sana nyinggung sini, tapi semata-mata untuk kebaikan kita semua. Yang baik memang datangnya dari Allah, yang saya dari saya pribadi, dan saya minta maaf karena saya ingin Ramadan ini Pak tidak ada masalah di antara kita, termasuk sampean satu sama lain Pak ya. Buat kosong-kosong satu sama lain, masuk Ramadan, hablum minallah kita kuat, hablum minannas kita juga kuat. Keluar dari bulan Ramadan, insyaallah kita menjadi manusia-manusia baru yang akan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.